Sahabat Premier, ketemu lagi dengan saya Astrid, tentunya di podcast Rumah Sakit Premier Surabaya. Apa kabar hari ini? Pastinya sehat ya, karena kita terus akan sharing tentang kesehatan, tentang keluhan-keluhan yang sering kali disampaikan atau diderita oleh sahabat Premier di sana. Nah, sudah hadir bersama kita hari ini seseorang yang luar biasa, dan hari ini kita mau bahas tentang batu. Menarik ya tentunya, hanya batu tapi bisa menimbulkan sakit yang luar biasa. Langsung saja kita sapa Dr. Lukman Hakim, spesialis urologi, konsultan onkologi. Iya. Dokter, apa kabar hari ini, Dok? Baik, sama dengan Mbak Astrid. Baik ya. Ya, Dok. Tentunya dokter selalu sehat ya, karena amin. Dokter harus menjaga kesehatan untuk bisa membantu banyak orang ya, Dok. Insya Allah. Ya. Oke, Dok. Kali ini kita mau bicara tentang batu nih. Iya. Mungkin batu saluran kencing. Betul. Ya? Oke. Mungkin sahabat di rumah itu bertanya-tanya batu apa ini yang mau dibahas gitu ya, Dok. Yang mau kita bahas hari ini adalah batu saluran kencing. Nah, sebenarnya itu apa sih, Dok? Ini batu ini kok nakal ada di saluran kencing nih, Dok? Ya, baik. Jadi sengaja kita gunakan istilah batu saluran kencing supaya mudah dipahami, Mbak Astrid. Karena kalau dalam keseharian di dunia kedokteran di Indonesia kita menyebutnya batu saluran kemih. Oke. Ya, jadi kemih dan kencing itu sama saja. Ya. Nah, mungkin awal saya berikan ilustrasi bagaimana yang disebut dengan saluran kencing. Mulai dari ginjal, saluran kencing atas, kandung kencing, dan saluran kencing bawah. Batu di saluran kencing itu bisa terletak atau didapatkan di ginjal, di saluran kencing atas, di kandung kencing, maupun di saluran kencing bawah. Ini adalah lokasi-lokasi tempat bisa munculnya batu. Nah, kenapa bisa terjadi? Banyak hal yang bisa menyebabkan itu. Tapi kalau saya boleh rangkum, yang pertama berkaitan dengan pola hidup. Pola hidup khususnya yang berhubungan dengan pola makan dan pola minum. Ya. Jadi kita mulai dulu dengan pola minum ya. Iya, siap, Dok. Langsung dijelaskan ya penyebabnya. Langsung aja ya. Jadi kebiasaan untuk kurang minum. Ya, itu menyebabkan resiko apapun yang kita makan mengendap menjadi batu. Jadi pesan pentingnya adalah minumlah cukup sesuai dengan usia. Berapa cukupnya? Nah, ini relatif, tergantung berat badan, tergantung usia. Tapi secara umum wanita atau pria dewasa dengan berat relatif normal sebaiknya tidak minum kurang dari 2 liter dengan catatan fungsi ginjalnya baik. Kalau fungsi ginjal tidak baik, maka kita harus melakukan penyesuaian. Yang kedua, bukan hanya jumlah air minum, tetapi juga kualitas air minum. Kualitas airnya, jadi hati-hati dengan kandungan kalsium yang cukup tinggi atau mineral yang cukup tinggi pada air yang kita minum. Nah, ini kita harus berhati-hati. Lalu yang kedua berkaitan dengan pola makan. Pola makan. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang mengandung cukup tinggi bahan yang disebut dengan purin. Purin itu adalah bahan dasar pembentuk asam urat. Batu yang karena tingginya asam urat kadarnya dalam darah itu cukup sering terjadi. Nah, makanan apa yang biasa mencetuskan itu? Biasanya jeroan, biasanya seafood. Kalau sayur-sayuran itu termasuk kangkung, brokoli, itu contohnya. Nah, mengenai detailnya saya rasa ahli gizi lebih kompeten untuk menjelaskan, tetapi prinsipnya begini, bukan tidak boleh dikonsumsi tetapi dibatasi. Nah, batasan tiap orang ini yang standarnya beda-beda. Ya. Tadi sudah pola minum, pola makan. Yang ketiga adalah infeksi. Infeksi di saluran kencing berulang. Yang disebabkan oleh kuman-kuman tertentu, tidak semua kuman. Ya, ada 4 atau 5 jenis kuman yang kalau terjadi berulang bisa men-trigger atau mencetuskan terjadinya batu. Infeksi ya, Dok ya? Ya, infeksi itu bisa infeksi berulang merupakan salah satu faktor resiko terjadinya batu. Lalu yang keempat adalah tidak lancarnya aliran kencing. Misalnya ada penyempitan di saluran kencing bagian bawah. Karena alirannya tidak lancar keluar, sisa kencingnya selalu ada atau bahkan banyak. Nah, ini bisa menyebabkan endapan berupa batu. Dan yang terakhir yang masyarakat perlu tahu adalah genetik. Lagi-lagi genetik. Guyonannya itu begini, memang ada individu-individu tertentu yang
cenderung saluran kencingnya itu memiliki batu. Nah itu perlu penanganan khusus kalau yang seperti itu. Dan itu faktor genetik yang berada di belakang alasan terjadinya. Iya. Sekali lagi genetik mempengaruhi juga ya dok mempengaruhi. Ya. Cuman ya bukan berarti semua genetik itu menurunkan yang tidak baik begitu ya dok ya. Nah ketika tadi dokter menyampaikan kita kualitas atau jumlah pengeluaran air kencingnya itu mempengaruhi juga ya dok ya. Nah itu apakah berkaitan dengan misalnya kita nahan pipis atau bagaimana itu apakah bisa dok menambah faktor resiko itu dok? Jadi benar sekali Mbak Astrid, ada dalam konteks pola hidup itu ada kebiasaan-kebiasaan yang sebaiknya dihindari memang. Jadi kebiasaan sering menahan kencing. Ya. Sebetulnya bukan menahan kencing, tapi sengaja tidak banyak minum supaya tidak sering kencing. Nah itu. Karena kalau kandung kencing itu sudah penuh, orang normal tidak akan kuat menahan kencing. Jadi istilah menahan kencing itu sebetulnya kalau menurut saya bukan secara sederhana orang yang kandung kencingnya penuh lalu ditahan, tidak akan kuat karena akan sakit sekali. Kebiasaan menahan kencing itu lebih pada konteks sengaja tidak minum banyak supaya sengaja tidak kencing sering. Nah ini terutama dalam praktek sehari-hari kita temukan pada wanita. Ya seperti kita ketahui bahwa wanita itu kan kalau kencing agak repot ya, tidak semudah pria. Betul. Kalau pria sih mau dimanapun kencing tidak ada masalah. Kalau wanita memang harus melihat tempatnya. Lalu yang kedua harus cebok juga, membersihkan, mencuci, perlu ada air yang bersih di situ, perlu ada tisu dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang ini menjadi alasan yang sederhana kenapa wanita sengaja tidak minum banyak untuk tidak kencing terlalu sering. Nah ini kebiasaan yang sebenarnya tidak baik. Tidak baik, betul. Oleh karena itu, kalau memang kita tidak memiliki penyakit ginjal, fungsi ginjal masih baik, sangat disarankan untuk minum air tidak kurang dari 2 liter per hari pada dewasa. Baik laki-laki maupun perempuan. Sekali lagi disesuaikan dengan berat badannya ya dok. Betul. Nah yang ingin juga saya singgung adalah jangan lupa bahwa infeksi tadi saya sebutkan merupakan salah satu penyebab atau faktor resiko penyebab kejadian batu saluran kencing. Nah, infeksi saluran kencing itu lebih sering terjadi pada wanita dibanding pria. Oh, begitu. Malah wanita. Kenapa? Ya? Karena pada dasarnya saluran kencing bawah pada wanita itu jauh lebih pendek daripada pria. Kalau pria bisa lebih dari 15 cm, kalau wanita hanya 3 sampai 5 cm. Jadi yang namanya kandung kencing ini lebih dekat dengan dunia luar dibanding pada wanita, dibanding pada pria. Laki-laki wanita ini resikonya. Jadi kalau sederhananya gini, kalau sama-sama punya kebiasaan jarang minum nih, antara pria dan wanita, yang lebih tinggi resikonya untuk terkena infeksi saluran kencing, lalu kalau berulang menjadi batu adalah wanita. Dibanding pria. Karena posisi tadi ya dok ya. Karena anatomi. Anatomi karena panjangnya saluran kencing bawah yang hanya 3 sampai 5 cm. Kira-kira begitu, Pak. Terkait wanita tadi ya dok ya, kan resikonya lebih besar misalnya kalau sama-sama kurang minum nih antara pria dan wanita gitu ya dok ya. Nah ini kok banyak saya mendengar juga ketika wanita sedang menstruasi atau setelah gitu ya, artinya dalam posisi yang belum benar-benar bersih dok, itu juga bisa menyebabkan potensi infeksi saluran kencing. Apakah itu benar dok? Karena mungkin lembab atau kurang bersih, apakah dokter bisa membantu menjawab ini dok? Kalau hubungannya dengan menstruasi, mungkin yang lebih tepat menjawab teman-teman dari bidang obgyn ya atau kandungan. Tetapi gini prinsipnya, personal hygiene, kebersihan individu, itu salah satu faktor yang penting yang harus dijaga untuk mencegah terjadinya infeksi saluran kencing. Nah, berarti kembali ke situ. Nah, kalau kita bicara pada wanita, daerah kelaminnya itu adalah daerah yang lembab. Iya, betul dok. Nah otomatis kalau lembab itu setidaknya menjadi tempat yang subur untuk tumbuhnya jamur misalnya. Ditambah dengan kebiasaan yang tidak minum banyak, itu bisa merupakan dan kebiasaan lain seperti jarang mengganti celana dalam. Atau kalau kencing tidak dicuci dengan benar misalnya begitu. Nah kebiasaan-kebiasaan inilah yang menjadi faktor pencetus atau kemungkinan terjadinya
infeksi saluran kencing. Hubungannya apa dengan batu? Kalau berulang, maka itu bisa men-trigger batu. Tapi ini sebetulnya dua hal yang berbeda antara batu dengan infeksi. Infeksi berulang pada saluran kencing bisa menyebabkan batu, ya, dan itu sebaiknya dihindari. Baik. Sahabat Premier, saya yakin banyak yang kita tahu hari ini bahwa ternyata resiko untuk batu saluran kencing atau infeksi saluran kencing juga itu banyak terjadi juga pada wanita. Gitu. Padahal kita sendiri sebagai wanita kadang-kadang tidak pernah tahu bahwa kita itu faktor resiko terbesar. Betul. Gitu ya Dok ya. Nah, untuk inilah kita perlu edukasi seperti ini, seperti yang sharingkan oleh Dokter Lukman. Nah Dok, terkait dengan batunya sendiri ya Dok ya, penata laksanaannya itu bagaimana Dok? Misalnya dengan treatment atau apa yang harus dilakukan ketika seseorang sudah terdiagnosa batu saluran kencing? Jadi prinsip untuk pengobatannya itu tergantung akan beberapa hal penting. Yang pertama, di mana lokasi batunya? Apakah di ginjal, di saluran kencing atas, bawah, atau di saluran kandung kencing? Yang kedua, berapa jumlahnya? Yang ketiga, berapa ukurannya? Nah, 3 hal ini yang menentukan apa yang akan dilakukan. Saya berikan contoh ekstrim. Batu misalnya kurang dari setengah sentimeter berada di ginjal, tidak membuntu saluran kencing, tidak ada keluhan. Misalnya ya, kita berandai-andai nih. Misalnya dari beberapa pemeriksaan dokter menyimpulkan bahwa kandungannya kemungkinan diprediksi adalah batu asam urat. Maka masih bisa dicoba untuk obat-obatan. Gitu ya Dok ya? Bisa, kalau kecil. Iya. Ya, tetapi biasanya kalau batu sudah lebih dari setengah senti atau bahkan lebih besar, biasanya pengobatan menggunakan obat-obat oral itu tidak efektif. Ada pilihan-pilihan lainnya, menghancurkan batu dengan alat yang disebut dengan ESWL. Atau operasi minimal invasif menggunakan endoskopi yang disebut dengan PCNL, URS dan lain sebagainya. Nah, atau bisa juga di daerah-daerah tertentu kalau memang fasilitas terbatas, pembedahan terbuka. Sampai seperti itu ya Dok. Jadi prinsipnya kalau batu itu sudah ada, ini sesuatu kondisi yang harus diselesaikan. Betul. Batu itu sendiri merupakan pencetus infeksi. Jadi ini seakan-akan kayak lingkaran setan, Mbak Astrid. Berhubungan ya Dok. Infeksi berulang oleh kuman tertentu bisa menyebabkan batu, tetapi batu pun merupakan salah satu faktor yang bisa men-trigger infeksi. Jadi prinsipnya kalau sudah ada batu saluran kencing, sebaiknya diselesaikan. Nah, satu hal yang ingin saya berikan gambaran bagaimana dengan di Indonesia, di beberapa daerah di Indonesia, itu angka kejadian batu pada masyarakat bisa lebih dari 30%. Artinya apa? Artinya 3 dari 10 penduduknya itu menderita batu saluran kencing di beberapa daerah di Indonesia. Kenapa? Karena banyak faktor. Kebiasaan yang suka makan asin, garam itu kan natrium ya. Lalu yang kedua, kualitas air di daerah tersebut yang tinggi kalsium, itu merupakan kebiasaan kurang minum. Semua ini merupakan faktor-faktor yang mencetuskan sebuah daerah bisa memiliki angka kejadian batu lebih dari 30%. Jadi artinya ketika sudah mengalami kondisi batu saluran kencing atau ketika sudah ada infeksi dan batu, akan sangat baik jika dikonsultasikan kepada dokter yang lebih itu paham. Yang terbaik saya rasa. Betul. Karena kan biasanya masyarakat awam tuh cenderung mengobati sendiri Dok, dengan mitos-mitosnya sendiri. Nah itu kan tidak disarankan begitu. Problemnya adalah kalau batu itu masih kecil dan terletak di ginjal, biasanya tidak ada keluhan. Batu di ginjal yang tidak menimbulkan sumbatan baru menimbulkan keluhan karena ukurannya cukup besar. Itu dia. Itu. Sudah mulai kencing darah, sudah mulai nyeri, disertai mual muntah, atau bahkan sudah infeksi. Nah itu baru datang ke dokter. Sekali lagi mungkin pesan pentingnya adalah bagaimana melaksanakan pola hidup sehat. Personal hygiene. Minum cukup, makan teratur dengan pola gizi yang seimbang dan bervariasi. Kalau kita tanya ke teman-teman ahli gizi, jawabannya adalah diet yang terbaik adalah diet yang seimbang gizinya dan bervariasi. Makan sesuatu pola makan yang monoton lebih cenderung untuk menyebabkan dampak jelek daripada mereka yang makan dengan makanan yang bervariasi. Baik Dok. Dok,
Mungkin hari ini kita mau jawab pertanyaan yang masuk di IG kami ya dok ya. Bisa dibantu pertanyaannya? Baik, dok ada pertanyaan lagi. Dok, saya wanita karir, saya sering menahan pipis di kantor karena jarak toiletnya jauh. Ya. Apakah berbahaya menahan pipis? Nah ini pertanyaan menarik seperti yang saya singgung tadi. Iya benar dok. Ini salah satu kebiasaan yang sebaiknya kita hindari. Iya. Ya. Tadi saya sebutkan bahwa salah satu penyebab terjadinya batu saluran kencing adalah kurang cairan, kurang minum. Apapun yang kita makan secara sederhana bisa dengan mudah mengendap. Jadi perlu pelarut supaya tidak mengendap. Iya benar. Nah alasan-alasan seperti karena kebetulan wanita karir, mobilitasnya tinggi, terganggu kalau harus tiap 4-5 jam sekali ke toilet, betul. Itu sebaiknya jangan ada. Ya. Jadi kalau memang mau mencegah batu saluran kencing, salah satu caranya dengan mudah adalah minum cukup sesuai dengan berat badan dan usia dan fungsi ginjalnya. Kalau sudah waktunya kencing ya kencing. Kencing gitu ya dok. Itu memang dok kadang-kadang. Ya ini kan itu kan sesuatu yang apa ya, yang lahiriah gitu ya. Yang manusia juga memang diciptakan untuk kencing secara normal. Pada saat itu dihambat, maka yang terjadi adalah masalah. Normalnya dok, normalnya kita kencing dalam katakanlah 8 jam itu berapa kali sih dok? Seorang dewasa muda yang fungsi ginjalnya normal dengan berat badan kurang lebih 60-70 kilo dan mengkonsumsi setidaknya 2 liter air per hari, itu kalau normal kencingnya tiap 4-5 jam sekali. Tiap 4-5 jam sekali. Mungkin itu patokan yang bisa digunakan untuk standar normal. Masih normal ya. Saya dok. Betul. Nah kalau mulai sering kencing tiap 2 jam, harus periksa yang lain itu dok. Belum tentu harus ke dokter. Lihat dulu dong. Kalau minumnya 5 liter ya kencingnya tiap 2 jam gitu ya. Iya betul. Nah ini yang masyarakat juga ya, dok, betul. Kalau kita minum jauh lebih banyak daripada 2 liter, otomatis frekuensi kencingnya lebih pendek. Iya. Gitu. Tapi normalnya 4-5 kali begitu 4 sampai 5 jam 4 sekali. 4 sampai 5 jam. Berarti sehari kira-kira 5 sampai 6 kali. 5 sampai 6, betul. Itu normalnya ya, dok ya. Itu normal. Ya. Sahabat Premier, saya yakin mungkin Anda seperti saya yang mungkin kurang paham tentang normalnya berapa kali kita harus kencing dalam 1 kali 24 jam. Nah, sudah disampaikan tadi oleh Dr. Lukman Hakim, tentunya beliau seseorang yang memang enak sekali diajak ngobrol dok, waktu kita kurang ini dok ngobrolin soal ini gitu ya. Sahabat Premier bisa konsultasi dengan Dr. Lukman Hakim di Rumah Sakit Premier Surabaya. Dokter bisa dijelaskan dokter praktek di sini setiap hari apa dok? Saya praktek Senin, Rabu dan Jumat mulai jam 3 sore. Ya, Dr. Lukman Hakim praktek setiap Senin, Rabu dan Jumat ya dok ya, jam 3 sore. Sahabat Premier bisa konsultasi sebanyak-banyaknya dengan beliau karena beliau memang ahlinya di sini. Baik dokter, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Semoga dokter selalu sehat untuk bisa selalu membantu kami. Amin. Terima kasih sama-sama Mbak. Sahabat Premier, jangan lupa ikuti atau follow IG dan YouTube kami di RS Premier Surabaya. Dan teman-teman bisa menanyakan jadwal Dr. Lukman Hakim di call center kami 599-3211. Sekali lagi di 599-3211. Kita ketemu lagi dengan pembicaraan yang semakin menarik seputar kesehatan. Sampai jumpa.